Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Restanti dari kelas 11 IPS 4 absen 36. Sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. A. Hakikat demokrasi. 1. Makna demokrasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi merupakan istilah politik yang berarti pemerintahan rakyat. Hal tersebut dapat diartikan bahwa dalam sebuah negara demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh rakyat atau wakil-wakil yang mereka pilih di bawah sistem pemerintahan bebas. Menurut pandangan Abraham Lincoln, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya, rakyat dengan serta-merta mempunyai kebebasan untuk melakukan semua aktivitas kehidupan, termasuk aktivitas politik, tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Karena pada hakikatnya yang berkuasa adalah rakyat untuk kepentingan bersama. Dengan demikian, sebagai sebuah konsep politik, demokrasi adalah landasan dalam menata sistem pemerintahan negara yang terus berproses ke arah yang lebih baik. Dalam proses tersebut, rakyat diberi peran penting dalam menentukan atau memutuskan berbagai hal yang menyangkut kehidupan bersama sebagai sebuah bangsa dan negara. 2. Klasifikasi demokrasi. Berikut ini dipaparkan beberapa macam bentuk demokrasi. A. Berdasarkan titik beratnya. Dilihat dari titik beratnya yang menjadi perhatian, demokrasi dapat dibedakan ke dalam 3 bentuk. 1. Demokrasi formal, yaitu suatu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara liberal. 2. Demokrasi material, yaitu demokrasi yang dititik beratkan pada upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi. Sedangkan persamaan dalam bidang politik kurang diperhatikan, bahkan kadang-kadang dihilangkan. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara komunis. 3. Demokrasi gabungan, yaitu bentuk demokrasi yang mengambil kebaikan serta membuang keburukan dari bentuk demokrasi formal dan material. B. Berdasarkan ideologi. Berdasarkan ideologi yang menjadi landasannya, demokrasi dapat dibedakan ke dalam 2 bentuk. 1. Demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal, yaitu demokrasi yang didasarkan pada kebebasan atau individualisme. 2. Demokrasi rakyat atau demokrasi proletar, yaitu demokrasi yang didasarkan pada paham Marxisme atau komunisme. 3. Prinsip-prinsip demokrasi. Henry B. Mayo, sebagaimana dikutip dalam Miriam Budiardjo dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Ilmu Politik, mengungkapkan prinsip dari demokrasi yang akan mewujudkan suatu sistem politik yang demokratif. Adapun prinsip-prinsip tersebut sebagai berikut. A. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. B. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. C. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. D. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. E. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman. F. Menjamin tegaknya keadilan. B. Dinamika penerapan demokrasi Pancasila. 1. Prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia. Ahmad Sanusi mengutarakan 10 pilar demokrasi konstitusional Indonesia menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. A. Demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. B. Demokrasi dengan kecerdasan. C. Demokrasi yang berkedaulatan rakyat. D. Demokrasi dengan rule of law. E. Demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. F. Demokrasi dengan hak asasi manusia. G. Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. H. Demokrasi dengan otonomi daerah. I. Demokrasi dengan kemakmuran. C. Demokrasi yang berkeadilan sosial. 2. Periodisasi perkembangan demokrasi di Indonesia. A. Perkembangan demokrasi pada masa revolusi kemerdekaan tahun 1945 sampai 1950. Perjuangan Indonesia terhadap ingin kembalinya Belanda ke Indonesia. Belum baiknya pelaksanaan demokrasi yang diakibatkan oleh revolusi fisik. Masih adanya sentralisasi kekuasaan yang mana segala kekuasaan dijalankan oleh presiden dan dibantu oleh KNIP. Pemerintah mengeluarkan KNIP berubah menjadi lembaga legislatif, pembentukan partai politik, perubahan sistem pemerintahan presidensil menjadi parlemen.
2. Perkembangan demokrasi parlemen 1950 sampai dengan 1959. Digunakannya UUD sementara atau UUDS sebagai landasan konstitusionalnya. Masa di mananya berjaya Indonesia. Demokrasi bisa disebut dengan demokrasi liberal, di mana presiden sebagai kepala negara. Terjadi akuntabilitas politik yang sangat tinggi dan berkembangnya partai-partai politik. 3. Masa demokrasi terpimpin 1959 sampai dengan 1966. Adanya sentralisasi kekuasaan pada satu pimpinan. Peran presiden mendominasi, terbatasnya peran partai politik, berkembangnya pengaruh PKI, tidak sesuainya demokrasi parlemen dengan kepribadian bangsa Indonesia, jaminan HAM lemah, terbatasnya peran pers. Rotasi kekuasaan dari pemerintah pusat hingga tingkat desa, rekrutmen politik secara terbuka, kebebasan dalam berpendapat. 4. Pelaksanaan demokrasi Orde Baru tahun 1966 sampai dengan 1998. Ditandai dengan tergantinya Insinyur Soekarno oleh Presiden Soeharto. Menerapkan demokrasi Pancasila, fungsi APBRI mendominasi. Berhasil dalam menyelenggarakan pemilihan umum. Demokrasi pada masa Orde Baru ini dianggap gagal karena tidak adanya rotasi kekuasaan eksekutif, tertutupnya rekrutmen politik, tumbuhnya KKN, terjadinya krisis ekonomi, terjadinya krisis politik dan tuntutan para demonstrasi terhadap Presiden Soeharto untuk turun. 5. Pelaksanaan demokrasi Orde Reformasi tahun 1998 sampai dengan sekarang. Ditandai dengan lengsernya Presiden Soeharto yang telah memimpin selama puluhan tahun, ditandai dengan penyerahan kekuasaan Presiden Soeharto ke Wakil Presiden B.J. Habibie. C. Membangun kehidupan yang demokratif di Indonesia. 1. Pentingnya kehidupan yang demokratif. Pada hakikatnya, sebuah negara dapat disebut sebagai negara yang demokratif apabila di dalam pemerintahan tersebut, rakyat memiliki persamaan di depan hukum, memiliki kesamaan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan dan memperoleh pendapatan yang layak karena terjadi distribusi pendapatan yang adil, serta memiliki kebebasan yang bertanggung jawab. Mari kita uraikan maknanya masing-masing. A. Persamaan kedudukan di muka hukum, artinya hukum harus dijalankan secara adil dan benar. Hukum tidak boleh pandang bulu, siapa saja yang bersalah dihukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. B. Partisipasi dalam pembuatan keputusan dalam negara yang menganut sistem politik demokratis. Kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan pemerintah dijalankan berdasarkan kehendak rakyat. C. Distribusi pendapatan secara adil dalam negara demokrasi. Semua bidang dijalankan dengan berdasarkan prinsip keadilan termasuk di dalam bidang ekonomi. Semua warga negara berhak memperoleh pendapatan yang layak. Pemerintah wajib memberi bantuan kepada fakir dan miskin, atau mereka yang berpendapatan rendah. D. Kebebasan yang bertanggung jawab. Dalam sebuah negara yang demokratif, terdapat 4 kebebasan yang sangat penting, yaitu kebebasan beragama, kebebasan pers, kebebasan mengeluarkan pendapat, dan kebebasan berkumpul. 2. Perilaku yang mendukung tegaknya nilai-nilai demokrasi. A. Membiasakan diri untuk berbuat sesuai dengan aturan main atau hukum yang berlaku. B. Membiasakan diri untuk bertindak demokratis dalam segala hal. C. Membiasakan diri untuk menyelesaikan persoalan dengan musyawarah. D. Membiasakan diri untuk mengadakan perubahan secara damai, tidak dengan kekerasan. E. Membiasakan diri untuk memilih pemimpin melalui cara-cara yang demokratis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.